Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan pihaknya akan mengumpulkan anggota divisi hukum untuk membahas persiapan menghadapi gugatan sengketa pemilu 2024. Rapat koordinasi anggota divisi hukum KPU dilakukan Minggu malam, Saudara. Meski tidak semua KPU tingkat kabupaten kota provinsi menjadi pihak sengketa, tetapi persiapan harus dilakukan. KPU telah menyiapkan sejumlah advokat untuk menjadi kuasa hukum KPU dalam menghadapi persidangan di Mahkamah Konstitusi. Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Ini KPU mengumpulkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota seluruh Indonesia untuk mempersiapkan persidangan-persidangan dalam sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Kami juga sudah menyiapkan sejumlah advokat yang nanti akan menjadi kuasa hukum KPU dalam persidangan-persidangan di Mahkamah Konstitusi. Saudara, dengan berakhirnya pendaftaran perkara perselisihan hasil pemilu Sabtu kemarin, Mahkamah Konstitusi punya waktu 14 hari untuk memutus perkara sengketa pemilu presiden. Menurut juru bicara Mahkamah Konstitusi, sidang perdana sengketa Pilpres dimulai Rabu 27 Maret 2024 dengan putusan dibacakan selambat-lambatnya 22 April. Sementara untuk sengketa pemilu legislatif, sidang perdana akan dilakukan pada 29 April hingga 3 Mei 2024. MK punya waktu 30 hari untuk memutus perkara, sehingga pembacaan putusan dilakukan selambat-lambatnya pada 7 hingga 10 Juni. TPN Ganjar Mahfud menyerahkan ratusan bukti laporan dugaan pelanggaran dan kecurangan Pilpres ke MK di hari terakhir pendaftaran sengketa pemilu 2024. Selain meminta pemilu ulang di semua TPS, TPN Ganjar Mahfud juga meminta MK mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran karena dianggap melanggar hukum dan etika. Kami meminta diskualifikasi kepada pasangan paslon 02 yang menurut hemat kami telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum dan etika. Dan itu sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh MK-MK dan terakhir oleh DKPP. Ada diskualifikasi, kita juga memohon pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia. Jadi bukan di satu tempat atau dua tempat, tapi di seluruh Indonesia. Sebelumnya, pasangan Anies Muhaimin telah lebih dulu mendaftarkan gugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi Kamis lalu. Senada dengan TPN Ganjar Mahfud, tim hukum Timnas Anies Muhaimin mendesak diadakannya pemilu ulang. Tim hukum Amin mengklaim ada banyak ketidaknormalan dalam rangkaian pemilu 2024, termasuk pencalonan Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Intinya adalah permasalahan pencalonan wakil presiden, calon wakil presiden di 02. Dari awal proses tersebut bermasalah dan lanjutan masalahnya luar biasa. Karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh calon wakil presiden 002 yang saat ini. Dan itu diganti, calon wakilnya silakan siapa saja diganti. Mari kita bertarung dengan jujur. Sementara Partai Gerindra memastikan pasangan Prabowo Gibran siap hadapi gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani meyakini gugatan pemilu akan kalah karena bukti yang tidak akurat. Kami akan buktikan bahwa gugatan yang mereka ajukan adalah gugatan yang lemah, bukti yang tidak akurat, dan akurasi yang tidak pas. Karena itu kami akan memperkuat atas apa yang akan diputuskan oleh KPU. Berdasarkan data dari halaman mkri.id, pemohon yang menggugat hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi adalah Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Pemohon menggugat hasil Pilpres dengan termohon adalah Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu. Sedangkan untuk pemilu legislatif, baik DPR maupun DPRD, jumlah permohonan sebanyak 256. Sementara untuk DPD, terdapat 11 permohonan perkara perselisihan hasil pemilu. Sidang sengketa Pilpres 2024 akan dimulai Rabu 27 Maret. Hakim Konstitusi punya waktu 14 hari kerja untuk memutuskan perkara. Namun juru bicara Mahkamah Konstitusi mengonfirmasi bahwa Hakim Anwar Usman tidak akan terlibat dalam sidang sengketa Pilpres. Ini putusan itu ditaati ya. Putusan itu ditaati dan saya kira dalam berbagai kesempatan itu sudah disampaikan bahwa Pilpres nanti akan digelar secara pleno oleh seluruh hakim konstitusi kecuali Pak Hakim Anwar Usman. Hakim Anwar Usman disangsi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tak boleh terlibat dalam penyelesaian sengketa pemilu. Majelis Kehormatan MK menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim. Putusan MK tersebut terkait putusan Hakim nomor 90 soal syarat usia Capres-Cawapres. Melalui putusan ini, keponakan Anwar, Gibran Rakabuming dapat melenggang sebagai Cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Tim Liputan Kompas TV.